Sekali pada zaman-zaman ini, pada saat-saat ini gitu kan, ada banyak sekali kemasan-kemasan yang sebetulnya intinya adalah menjauhkan kita dari keimanan kita, menjauhkan kita dari kepercayaan diri kepada diri sendiri untuk ibaratnya itu percaya kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Dan rata-rata mereka itu seperti itu, terjerat seperti itu, bahkan mencari hal-hal seperti itu karena mereka tidak betah lagi, tidak tahan lagi dengan kesulitan hidup yang mereka rasakan, teman-teman. Dan mungkin ada juga yang mungkin tidak sesulit itu hidupnya, namun dia ingin lebih kaya, lebih mapan, lebih terpandang, memiliki tujuan-tujuan tertentu dalam kehidupannya yang ingin lebih mengupgrade ibaratnya latar belakang atau mungkin strata sosialnya gitu kan. Ini semua adalah hal yang harus kita ibaratnya wanti-wanti kepada diri kita, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, sehingga hari-hari kita semakin hari semakin baik, semakin produktif, semakin berkah dan manfaat bagi orang-orang yang kita sayangi dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada hari ini, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng ya di situ ya teman-teman. Bantulah konten ini agar semakin berkembang, meluas, dan selalu memberikan insight-insight yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia Raya kita ini. Pada hari ini saya akan membahas tentang seringkali kita dalam menjalani hidup ini merasakan kesulitan atau bahkan putus asa. Seringkali kita nekat untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak rasional, teman-teman. Namun ini terjadi di tengah-tengah kita, yaitu terkadang ada di lingkungan kita atau mungkin di ibaratnya itu tempat-tempat yang mungkin rata-rata ya, kalau ini itu biasanya di perkotaan gitu kan. Mereka mengikuti sekte, teman-teman. Sekte yang ibaratnya itu karena mereka itu hidup dalam keadaan putus asa, ingin kehidupannya lebih baik dan ingin mungkin lebih kaya raya gitu kan. Mereka merelakan dirinya mengikuti aliran-aliran sekte-sekte yang mungkin itu semua mungkin pada akhirnya ya, biasanya yang saya perhatikan maupun di informasi maupun di cerita-cerita gitu kan, akan berujung ibaratnya itu berbahaya sekali bagi dirinya dan keluarganya, teman-teman. Jadi itu marilah kita bahas lebih dalam segmen olah pikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Teman-temanku dimanapun kalian berada, mungkin kita pernah ibaratnya itu mendengar gitu kan, bahwa di sekeliling kita atau mungkin pada era-era tahun-tahun kemarin gitu kan, sering mendengar istilah sekte dalam lingkungan atau informasi atau mungkin di negeri kita ya teman-teman. Sekte ini bisa dibilang adalah semacam pemujaan atau ibaratnya itu suatu kelompok yang memuja ibaratnya itu non agama ya, karena kalau yang ibaratnya yang sudah yang sangat terkenal sekali yaitu ada satanik gitu kan. Namun bukan cuma satanik, teman-teman, banyak sekali kemasan-kemasan yang ibaratnya itu dia tidak menjurus kepada nama itu gitu kan. Namun ibaratnya perilakunya, kelakuannya ibaratnya satu dua atau mirip sekali dengan mereka. Intinya mereka memiliki suatu hal pemujaan, ada mungkin hal-hal yang dilakukan, kemudian biasanya didoktrin untuk melakukan hal-hal tertentu yang kemudian diiming-imingi kehidupan yang lebih mapan, yang kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang ibaratnya itu lebih berkecukupan, teman-teman. Ini adalah suatu hal yang ada sekarang ini, walaupun kita tidak melihatnya secara terang-terangan, namun pada realitasnya ketika saya meneliti dari tahun ke tahun itu akan semakin ada, walaupun sudah ada yang dibasmi juga ya teman-teman, yang paling terkenal gitu kan. Bahkan mereka juga ibaratnya tempat-tempatnya itu mungkin sudah kosong, namun secara
tertutup gitu kan, tidak dapat kita pungkiri hal-hal tersebut itu masih ada teman-teman. Jika mungkin kita di pedesaan gitu kan, kemasannya itu bukan sekte teman-teman, namun ibaratnya itu ritual pesugihan, ibaratnya itu semacam mungkin padepokan dan lain sebagainya gitu kan. Walaupun kita tidak bisa memukul rata semua padepokan itu sesat atau mungkin menyesatkan atau mungkin jauh dari ajaran-ajaran agama, namun biasanya gitu kan, kalau seandainya di pedesaan itu disebut pesugihan atau mungkin ritual-ritual tertentu yang memfasilitasi orang-orang putus asa teman-teman, untuk ibaratnya karena mereka itu bosan dengan kesulitannya gitu kan, dengan hal-hal sulit dalam kehidupannya, mereka nekat untuk melakukan ritual-ritual yang berkaitan dengan makhluk-makhluk astral teman-teman, yang kemudian bersekutu dengan astral, yang kemudian meminta untuk diberi bantuan, entah bang gaib, entah mungkin pesugihan, bentuknya macam-macam. Ada yang mungkin ritual persembahan dan lain sebagainya, ada yang mungkin dengan ditukar dengan tumbal, bahkan menumbalkan musuhnya dan lain sebagainya, bahkan menumbalkan keluarganya ya teman-teman. Ini terjadi di pedesaan teman-teman. Biasanya hal-hal tersebut dilakukan di tempat-tempat entah itu pegunungan, goa dan lain sebagainya. Namun kalau di perkotaan, kemasannya itu berbeda lagi. Mereka itu tidak seseram yang biasanya dilihat, bahwa itu bersentuhan dengan astral secara langsung, harus menyepi, harus ke tempat-tempat angker dan lain sebagainya. Namun kalau sekte itu dikemas dengan kadang dibikin sekeren mungkin. Bahkan pertemuannya gitu kan, yang saya teliti dan saya lihat gitu kan di berbagai macam testimoni gitu, kadang kumpulnya itu di tempat-tempat yang kekinian seperti di hotel, mereka menyewa ballroom dan lain sebagainya, menyewa tempat khusus mungkin di mall dan lain sebagainya, tempat pertemuan yang mereka itu sebetulnya ibaratnya secara bertahap didoktrin dan kemudian melakukan persembahan-persembahan yang itu abnormal teman-teman, karena bahkan sampai kadang gitu kan melakukan hal-hal yang di luar nalar, yang di luar kebiasaan manusia biasa, entah memakan ibaratnya itu hal-hal yang kurang pantas dan lain sebagainya. Tapi intinya kalau saya perhatikan antara pesugihan dan sekte ini pada akhirnya sama teman-teman. Rata-rata mereka mengikuti sekte dan mengikuti pesugihan ini, melakukan nekat pesugihan gitu kan. Rata-rata karena mereka putus asa dengan kehidupannya. Rata-rata mereka sudah bosan dengan kehidupan yang sulit dalam hidupnya. Dan rata-rata mereka mungkin ada yang sebagian tadinya mapan, kemudian bangkrut, kemudian mereka tidak tahan dengan kehidupannya, akhirnya dengan sukarela, dan memang mereka kadang mencari gitu kan kelompok-kelompok yang sedemikian teman-teman. Jadi itu teman-teman, betapa terkadang saya melihat fenomena-fenomena dalam kehidupan kita seringkali banyak sekali pada zaman-zaman ini, pada saat-saat ini gitu kan. Ada banyak sekali kemasan-kemasan yang sebetulnya intinya adalah menjauhkan kita dari keimanan kita, menjauhkan kita dari kepercayaan diri kepada diri sendiri, untuk ibaratnya itu percaya kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala teman-teman. Dan rata-rata mereka itu seperti itu, terjerat seperti itu, bahkan mencari hal-hal seperti itu karena mereka tidak betah lagi, tidak tahan lagi dengan kesulitan hidup yang mereka rasakan teman-teman. Dan mungkin ada juga yang mungkin tidak sesulit itu hidupnya, namun dia ingin lebih kaya, lebih mapan, lebih terpandang, memiliki tujuan-tujuan tertentu dalam kehidupannya, yang ingin lebih mengupgrade ibaratnya latar belakang atau mungkin strata sosialnya gitu kan. Ini semua adalah hal yang harus kita ibaratnya wanti-wanti kepada diri kita teman-teman. Betapa kita harus menyadari bahwa kehidupan ini tidak selamanya kita itu akan di dunia. Pada masanya semuanya akan berakhir dan kita akan meninggal teman-teman. Dan tentu segala kelakuan dan perilaku kita selama di dunia akan kita pertanggungjawabkan. Karena kita diberi kepercayaan, dihidupkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan diberi kepercayaan keleluasaan di muka bumi ini adalah untuk menilai betapa kita hidup sesuai dengan kodrat-kodrat yang ada, dengan hukum-hukum yang ada, atau mungkin kemanusiawian yang benar atau tidak. Itu akan kita ibaratnya itu ditimbang, ibarat dinilai, dan kita akan mempertanggungjawabkan segala sesuatunya nanti ketika kita setelah tidak lagi di dunia, teman-teman. Ini ibaratnya sangat sekali ironis, teman-teman, karena banyak sekali korbannya yang kemudian akhirnya keluarganya carut marut, bahkan keluarganya ada yang menjadi korban dan lain sebagainya, bahkan dirinya gitu kan, akhirnya karena sudah mengalami atau memberikan perjanjian secara goib gitu kan. Secara sekte ini kan ibaratnya ada perjanjiannya biasanya. Sebagaimana kalau seandainya kamu atau ada orang di sekeliling kamu yang melakukan pesugihan dan lain sebagainya, mereka itu melakukan janji terhadap dirinya kepada astral-astral yang sedemikian, teman-teman. Begitu juga dengan sekte, teman-teman. Mereka dibantu oleh sebetulnya para astral-astral itu. Mereka juga ibaratnya ada jaringannya. Kalau ibaratnya satanik itu, ibaratnya mereka itu kan kebalikan dari agama Kristiani, yang mereka itu menyembah setan gitu kan. Yang mereka itu ibaratnya itu di luaran sana jaringannya itu sampai ke Indonesia. Namun ada sekte-sekte juga yang ibaratnya karena mereka mendalami ilmu-ilmu, entah ilmu-ilmu kesaktian dan lain sebagainya, yang kemudian dikemas kekinian sehingga dapat menggait ibaratnya anggota-anggota yang dari perkotaan sana, teman-teman, yang juga ibaratnya itu dikemas tidak sulit, dikemas mudah, dan kemudian yang penting gitu kan, mereka itu mengorbankan dirinya, mengorbankan orang lain, dan untuk hanya semata-mata untuk kepentingan dirinya, agar dirinya itu mungkin lebih kaya, mungkin lebih mapan, mungkin bisa ibaratnya itu mendapatkan kelebihan, atau mungkin mendapatkan suatu kesaktian dan lain sebagainya, teman-teman. Ini harus kita benar-benar hati-hati, teman-teman, karena sudah ada di tengah-tengah kita hal-hal seperti itu, dan kita juga harus berhati-hati karena ibaratnya apabila kita memiliki suatu hal yang sedemikian di sekeliling kita, takut-takut apabila kita itu ibaratnya tidak waspada dan tidak berhati-hati, kita juga yang akan ikut imbasnya, teman-teman. Karena rata-rata kelompok-kelompok ini membutuhkan korban, membutuhkan suatu hal yang dikorbankan, dan ini semua adalah bukan rahasia umum, bukan rahasia yang sangat rahasia sekali. Bahkan ini menjadi suatu rahasia umum, banyak orang yang tahu sebetulnya. Cuman kan kita dalam berkehidupan, tentu kita punya tanggung jawab masing-masing, kita punya kehidupan masing-masing. Dan apabila kita ibaratnya itu sudah mengetahui orang yang kita kenal sedemikian gitu kan, ibaratnya kalau kamu masih mungkin dipercaya oleh dia gitu kan, ya dinasehati dengan baik-baik, diberikan pengertian, diberikan ibaratnya itu akibat yang akan terjadi apabila dia terus-menerus seperti itu gitu kan. Namun apabila kita tidak mampu untuk mengingatkannya, untuk memberikan pengertian kepadanya gitu kan, ya kita doakan semoga mereka sadar, mereka bisa mengontrol dirinya dan bisa selamat pada akhirnya sebelum mereka itu wafat dan meninggalkan dunia ini, teman-teman. Karena kalau mereka sampai wafat dan meninggalkan dunia ini dengan keadaan sedemikian, itu akan berat sekali nanti ketika setelah menjalani kehidupan ini ya, teman-teman. Karena mereka punya tanggungan kemusyrikan dan hal-hal yang ibaratnya itu besar sekali bebannya ketika nanti dimintai pertanggungjawaban, teman-teman. Karena sekte-sekte ini atau mungkin grup-grup ibaratnya yang memuja astral dan bersekutu dengan astral ini gitu kan, memang mereka itu manis sekali iming-imingnya. Ibaratnya kalau yang kita tahu gitu kan, yang kita lihat gitu kan, mantan-mantan yang sekte satanik itu gitu kan, sekali ikut
diberikan uang beberapa ratus ribu. Kalau ibaratnya itu mengajak teman, mengajak ibaratnya itu member baru, anggota baru, dia dapat uang lagi lebih banyak kan, seperti itu. Ini kan adalah suatu hal yang sangat menggiurkan di tengah-tengah mungkin ia dalam menjalani kehidupan itu sulit secara ekonomi, teman-teman. Karena hal-hal ini akan ibaratnya itu mengiming-imingi kita ketika kita dalam keadaan putus asa, dalam keadaan sulit, dalam segi ekonomi, dalam segi kehidupan yang kita itu carut marut gitu kan. Kemudian ada hembusan-hembusan yang seakan-akan hembusan itu hembusan surgawi, hembusan harapan yang bisa menjadikan kita itu lebih baik. Kalau kita tidak kuat iman kita, tidak kuat pendirian kita, dan kita tidak berpikir rasional, tentu kita akan masuk dalam kelompok-kelompok sedemikian, teman-teman. Banyak sekali contohnya, teman-teman, betapa yang mereka mantan-mantan sekte-sekte ini menceritakan betapa kekejian yang sudah dilakukan, yang harus dilakukan. Bukan ibaratnya itu ada hal-hal yang harus dilakukan yang mereka itu mengorbankan atau mengkonsumsi hal-hal yang tidak pantas, melakukan hal-hal yang tidak pantas, yang itu semua kalau kita melihat dari kacamata agama yang sudah ada di Indonesia ini, jangankan Islam gitu kan, non-muslim pun yang sama-sama beragama melihat seperti itu adalah suatu hal kekejian sekali apabila kita tahu kelakuan sekte-sekte itu, ritual sekte-sekte itu, dan cerita sekte-sekte itu dalam melakukan persembahan dan lain sebagainya, teman-teman. Kalian juga bisa lihat mungkin di channel lain, di channel YouTube yang lain, tentang penguakan-penguakan sekte-sekte ini yang sudah mulai menyebar di Indonesia, yang mungkin sudah ditutup di sana, namun kadang kroni-kroninya itu memberi atau membuka jalan-jalan baru di daerah-daerah lain yang sekarang bahkan sampai ke desa-desa, teman-teman. Jadi itu, teman-teman, ini adalah suatu peringatan atau suatu hal yang harus kita renungi, yang harus kita tahu dalam perkembangan kehidupan di negeri kita, di lingkungan kita. Karena dengan kita tahu keadaan yang sebenarnya, dengan kita tahu perkembangan hidup, keberhidupan, kebersosialan kita bisa berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Kita bisa mawas diri ketika kita dalam keadaan sulit. Saya sudah membahas di episode yang lalu, ketika kita mengalami kesulitan, jangan sampai kita itu memiliki pikiran-pikiran yang sempit, nekat, dan lain sebagainya. Karena khusus untuk pembahasan kita di hari ini, entah sekte, entah pesugihan, itu akan menimbulkan korban yang akan menjadikan diri kita itu akan menyesal sampai akhir hayat kita nanti, teman-teman. Jadi itu, teman-teman, terima kasih atas segala perhatian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Berhati-hatilah dalam menjalani kehidupan ini, positive thinking, dan berhati-hati dalam berbagai hal. Walaupun kita dalam kehidupan ini mungkin sulit, mungkin sukar, namun tetaplah bersabar dan selalu bersyukur dalam menjalani kehidupan ini. Itu, see you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.